Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agnes Kusuma Wardani dengan NIM 212141008 dan Anita Nurfidiastuti dengan NIM 212141011. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai zakat dan kemiskinan dalam Al-Quran. Pembahasannya terdapat 4, yaitu yang pertama, pengentasan kemiskinan fase Mekah dan Madinah dalam Al-Quran. 2. Konsep zakat dan kemiskinan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kemiskinan dalam Al-Quran. Keempat, penanggulangan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan fase Mekah dan Madinah dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa ajaran dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya yaitu dengan cara zakat. Ketika Rasulullah masih tinggal di kota Mekah, zakat sudah mulai disyariatkan, dan Rasulullah juga telah menanamkan jiwa berzakat kepada para sahabat. Al-Qardawi menyebut zakat di masa itu dengan istilah zakat mutlak. Pada masa itu, zakat masih sangat umum, belum sedetail masa berikutnya. Terdapat beberapa ayat yang turun di Mekah yang menyebutkan perintah untuk berzakat. Salah satunya yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kewajiban berzakat baru terjadi pada periode Madinah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Syariat zakat semakin lengkap dan spesifik, mulai dari ketentuan jenis harta zakat, haul, nisab, serta aturan tentang bagaimana menghitungnya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa pensyariatan zakat yang lebih lengkap terjadi pada sebelum datangnya bulan Ramadan, tahun kedua setelah Hijriah. Terdapat beberapa ayat yang turun di Madinah mengenai ketetapan zakat. Salah satunya dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kemiskinan dalam Al-Quran. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan materi atau tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sepenuhnya. Kemiskinan merupakan salah satu standar hidup yang rendah, yaitu orang-orang yang mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, Al-Quran mengkaji kemiskinan dengan 2 kriteria, yaitu fakir dan miskin. Dalam Al-Quran disebutkan mengenai orang-orang fakir terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 273, dan penjelasan mengenai miskin terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 8. Persamaan dan perbedaan antara fakir dan miskin. Persamaannya yaitu keduanya sama-sama orang yang hidup di bawah standar hidup kebanyakan orang, sehingga mereka lebih memerlukan bantuan dan layak untuk menerima bantuan. Sedangkan perbedaannya yaitu fakir tidak memiliki harta dan pekerja, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena terhalang suatu hal. Sedangkan miskin yaitu kondisi di mana seseorang memiliki pekerjaan dan harta, tetapi tidak dapat seutuhnya mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep zakat dan kemiskinan dalam Al-Quran. Zakat sebagai salah satu instrumen dalam praktik filantropi Islam yang bergerak dalam program kedermawanan sosial dengan tujuan pengentasan sosial seperti kemiskinan. Zakat sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-7, yaitu agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang memiliki kelebihan harta sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya seperti fakir dan miskin. Dengan adanya zakat sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-60. Artinya, sesungguhnya
Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi manusia. Salah satu petunjuk Al-Quran kepada manusia untuk menanggulangi dirinya dari kemiskinan adalah penggunaan waktu dengan baik. Yang kedua, penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alam. Al-Quran memberikan satu tawaran untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam. Pemecahan masalah yang diberikan adalah hijrah, usaha di luar kawasan tempat tinggal, serta pengadaan dan pengaturan perairan. Yang terakhir, penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial. Salah satu solusi terbaik yang ditawarkan Al-Quran untuk mengatasi problem kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial adalah pemerataan modal sebagai upaya menuju perbaikan ekonomi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi zakat dan kemiskinan dalam Al-Quran. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.